Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu unit rumah toko peralatan listrik di Kota Makassar terbakar. Satu penghuni lansia dievakuasi damkar. Seorang guru berstatus pegawai negeri sipil di Makassar ditangkap polisi. Diduga guru tersebut mencabuli belasan santri. Dua sekolah dasar di Kabupaten Maros menerima bantuan pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih dari UNICEF. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam sumur sedalam 8 meter di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Diduga korban berada di dalam sumur akibat terjatuh. Tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran berupaya mengevakuasi jenazah seorang pria yang berada di dalam sumur sedalam 9 meter di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa pada Rabu pagi. Evakuasi sempat mengalami kesulitan karena diameter sumur yang berukuran kecil. Petugas pun membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk mengangkat jenazah dari dalam sumur. Korban yang diketahui bernama Rayu Daeng Tale ini diduga jatuh ke dalam sumur pada waktu subuh. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung diperiksa oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur tindak pidana. Tim Inafis dari Polres Goa bersama tim dokter kepolisian Polda Sulsel juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti korban terjatuh ke dalam sumur. Keluarganya yang jatuh dalam sumur. Terus korban sudah dievakuasi, Pak? Korban sudah selesai dievakuasi oleh tim rescue damkar Kabupaten Goa. Saat dievakuasi, korban masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Itu diperkirakan keluarganya jam berapa dia jatuh di sumur? Perkiraan keluarga tadi menurut informasi katanya sekitar subuh dia jatuh. Setelah dilakukan pemeriksaan luar, jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, diduga terpleset saat memompa air untuk mengairi kebun. Seorang pria lanjut usia tenggelam di kawasan air terjun di Kabupaten Goa. Setelah 1 hari pencarian, korban ditemukan dalam keadaan tewas. Jasad Daeng Jumba, pria berusia 60 tahun, warga Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, akhirnya ditemukan Senin pagi oleh tim SAR setelah 1 hari pencarian. Korban ditemukan tewas di dasar sungai sedalam 9 meter, tepat di bawah air terjun di daerah Biroro. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang pada Sabtu malam saat memompa air di sekitar sungai untuk mengairi kebunnya. Pencarian pun dilakukan sejak Minggu pagi dan melibatkan tim Basarnas, relawan, dan warga setempat. Proses pencarian sempat berlangsung sulit. Selain medan yang terjal dan licin, derasnya air sungai juga menjadi kendala utama. Begitu jasad ditemukan, korban langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dievakuasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Sekitar kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Di kedalaman 9 meter dan langsung dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun diduga korban terpeleset dan terbawa arus sungai yang deras hingga tewas. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. MUI Sulsel menetapkan fatwa haram terhadap praktik penipuan berkedok investasi yang dikenal dengan istilah social business atau SOBIS. Hasil dari SOBIS dinyatakan tidak boleh digunakan untuk kepentingan sosial dan agama. Setelah melalui serangkaian pengamatan dan kajian hukum syariat Islam, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan resmi mengeluarkan fatwa haram terkait praktik sosial bisnis atau penipuan investasi online yang dikenal masyarakat dengan sebutan SOBIS.
Fatwa ini dikeluarkan sebagai respon atas keresahan masyarakat terhadap semakin meluasnya praktek penipuan showbiz. Para ulama menilai bahwa showbiz adalah bentuk penipuan terorganisir yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam prakteknya, showbiz adalah tindakan penipuan menggunakan perantara internet, telepon, atau pesan singkat. Pelaku showbiz biasanya memanfaatkan emosi korban untuk keuntungan pelaku, seperti meminta uang, meminta data pribadi yang nantinya akan digunakan untuk meraup keuntungan pelaku. Selain itu, modus showbiz juga menawarkan hadiah palsu, undian fiktif, hingga janji bisnis dan pekerjaan yang menggiurkan. Maka Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan menetapkan hukum showbiz. Pertama, ketentuan hukum. 1. Kegiatan showbiz termasuk dalam kegiatan atau kategori penipuan, gharar dan tadlis yang diharamkan dalam syariat Islam. Tersangka utama dalam praktek showbiz ini kini telah diamankan oleh pihak polisian. Barang bukti seperti dokumen, uang tunai, dan perangkat elektronik turut disita untuk proses hukum lebih lanjut. Majelis Ulama Sulawesi Selatan mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk investasi ilegal dengan menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, 2 sekolah dasar di Kabupaten Maros menerima bantuan pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih dari UNICEF. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan ramah anak. Siswa Sekolah Dasar 228 Salu dan SD 145 Pampang di Desa Pototongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros kini bisa berbahagia. Ini karena di sekolah ini dibangun kamar mandi bersih bagi seluruh warga sekolah. Tidak hanya itu, toilet bersih juga dibangun terpisah untuk laki-laki dan perempuan, serta penyandang disabilitas. Bahkan ruang untuk menstruasi bagi kaum perempuan juga ikut didirikan di sini. Kegiatan ini diisi dengan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat oleh lembaga anak-anak PBB UNICEF melalui pendekatan kreatif seperti demonstrasi cuci tangan dan hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Maros pun menyatakan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur ini. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih yang aman, inklusif, dan berketahanan iklim terutama di Kabupaten Maros. Dan untuk kami kedepannya akan mensupport sarana dan prasarana ini tetap menjadi sarana yang betul-betul bermanfaat buat siswa-siswi kita, dan kita akan melakukan pemeliharaan secara bagus, dan supaya sarana dan prasarana ini, persoalan air bersihnya, kita akan memberikan pelayanan yang harus masuk ke persoalan air bersih, ketersediaan air bersih yang ada untuk di SD. Dengan hadirnya toilet dan fasilitas yang layak ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan sehat demi mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.